Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Melalui program kolaborasi Bangun Negeri, Dompet Duafa menjalankan sejumlah gerakan kemanusiaan di tengah situasi pandemi COVID-19, seperti layanan kesehatan, dapur umum, hingga mendirikan rumah sakit lapangan di beberapa wilayah. Dalam rangka meringankan beban masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19 di tanah air, Dompet Duafa melalui program kolaborasi Bangun Negeri menggagas bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak dengan mendirikan layanan krisis center 24 jam sejak bulan Maret tahun 2020 lalu. Bantuan kemanusiaan tersebut diantaranya adalah layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan atau dalam kondisi gawat darurat. Juga menyediakan bantuan peminjaman tabung oksigen cuma-cuma bagi pasien yang membutuhkan dan juga rumah sakit. Hingga berkolaborasi dengan instansi terkait dengan mendirikan rumah sakit lapangan guna meningkatkan kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19. Lembaga filantropi ini juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19 hingga menyediakan layanan dapur umum gratis untuk pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri. Di tengah kondisi darurat saat ini, kolaborasi antar lini menjadi salah satu solusi mengurangi beban masyarakat yang sedang mengalami kesulitan imbas pandemi COVID-19. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa rangkaian aksi kemanusiaan yang dilakukan sebagai bentuk rasa peduli terhadap sesama di tengah terus melonjaknya kasus terkonfirmasi COVID-19, kita akan langsung berbincang bersama Bapak Bambang Suherman selaku Direktur Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet Duafa. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mbak Priscilia. Iya Pak Bambang, kita sudah melihat rangkaian begitu ya gerakan yang dibangun oleh Dompet Duafa. Nah, kemudian boleh dijelaskan seperti apa sih gerakan kolaborasi membangun negeri ini terkhususnya untuk melayani masyarakat yang terdampak di tengah pandemi COVID-19, Pak? Baik. Teman-teman sekalian, hari ini kita menghadapi suasana pandemi yang sedemikian dahsyat. Ini sudah masuk tahun kedua dan merupakan gelombang kedua infeksi yang sebenarnya memberikan efek yang jauh lebih parah dibandingkan yang pertama. Dari banyak literatur kita lihat bahwa ternyata varian yang hari ini masuk sebagai agen dan menginfeksi masyarakat itu menjadi lebih dahsyat, lebih mudah tertular, lebih berefek pada kita sebagai manusia yang terinfeksi dan seterusnya. Dan masyarakat hari ini juga dituntut untuk terus bersiap menghadapi segala kemungkinan dengan tetap memperhatikan dan konsisten menjalankan protokol kesehatan. Nah, dalam hal ini pemerintah sudah memberlakukan PPKM sebagaimana yang sudah kita ketahui. Dan akhirnya dalam realitas kemanusiaan di masyarakat, apa yang sudah terjadi di tahun sebelumnya itu menjadi lebih berat lagi dialami oleh masyarakat di tahun ini. Maka Dompet Duafa dengan penuh kesadaran melanjutkan apa yang sudah kita jalankan sejak awal ketika pandemi ini dinyatakan masuk sebagai bagian dari disaster kesehatan di Indonesia. Tapi kami juga menyadari bahwa berjalan sendirian dan bekerja sendirian untuk sesuatu yang sedemikian dahsyat seperti pandemi COVID-19 ini tidak memungkinkan. Maka Dompet Duafa mencanangkan satu gerakan bersama, gerakan kolabor aksi, ya, jadi bukan kolaborasi, kolabor aksi Bangun Negeri. Sebenarnya gerakan ini merupakan upaya perluasan dari apa yang sudah dilakukan oleh Dompet Duafa. Kita mengajak bahwa di lapangan ada entitas-entitas kecil-kecil dengan sumber daya yang juga kecil-kecil. Itu kemudian kita ajak untuk digabungkan menjadi satu entitas bersama dengan menggabungkan sumber daya yang kecil tersebut agar bisa memberikan efek dan dampak yang lebih luas bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dicanangkanlah sejak tahun berjalan 2021 ini kolaborasi membangun negeri menjadi tagline besar gerakan kemanusiaan Dompet Duafa. Alhamdulillah hari ini tagline ini mendapatkan banyak sekali tanggapan dari masyarakat. Beberapa masyarakat di grassroots terutama yang bergabung dalam Satgas penanganan COVID di level RT dan RW itu kemudian menyatakan diri untuk ikut terlibat. Memberikan informasi tentang situasi mereka di lapangan dan informasi juga kebutuhan-kebutuhan yang tidak mungkin mereka siapkan sendiri. Lalu bersama-sama dengan mereka kita mendesain bentuk-bentuk intervensi program yang memungkinkan untuk mempercepat proses, meringankan beban masyarakat dan kalau bisa membantu mereka. Maka dari situ kemudian kita menyusun beberapa aksi.
yang tadi sudah disampaikan di awal adalah aksi-aksi perdana yang kita jalankan ya. Kita lihat bersamaan dengan PPKM dan maraknya isolasi mandiri di rumah-rumah, serta keterbatasan tenaga kesehatan yang ada di kota kita ini, maka kita mulai dengan program dapur umum. Ini untuk memastikan bahwa masyarakat yang terisolasi itu bisa dipenuhi kebutuhan makanannya. Pelan-pelan kita kemudian berkoordinasi dengan puskesmas untuk bisa masuk lebih dalam, meringankan beban masyarakat. Lalu kemudian kita merancang rumah isolasi mandiri, di mana yang basis RW itu kita dapatkan datanya dari puskesmas, lalu kemudian kita dampingi. Jadi ada proses home care ya, home visit, di mana kita mendampingi, melihat situasi mereka, mereview kondisi kesehatan mereka. Yang berat kita disposisi untuk kemudian dilayani di Vaskes 2. Kalau yang ringan itu dan menengah kita tetap pertahankan berada di rumah tapi dengan pendampingan yang ketat. Nah, selanjutnya kita berikan asupan yang dibutuhkan oleh mereka, sebab hari ini sebenarnya problem gelombang kedua COVID ini justru lebih banyak di rumah-rumah ya. Jadi masyarakat yang teridentifikasi positif lalu kemudian melaporkan informasinya ke puskesmas itu tidak serta-merta bisa dilayani langsung di fasilitas kesehatan yang ada di pemerintah, baik puskesmas maupun di rumah sakit. Baik. Sempat 1,5 bulan berjalan ini kan rumah sakit sangat padat ya, sampai kemudian membentuk daftar list pasien dan seterusnya. Nah, yang situasi yang seperti inilah yang kemudian coba kita kelola. Jadi bayangkan kalau klaster rumah, suami, istri atau ayah, ibu dan anak-anaknya sama-sama positif. Ini tingkat stresnya sangat tinggi. Lalu ketika dia lapor ke fasilitas kesehatan hanya menginformasikan tentang hal-hal dasar yang harus mereka lakukan, kemudian mensupport dalam bentuk vitamin ya, yang tidak seberapa, tetapi tidak bisa memberikan akses bagi pelayanan kesehatan di Vaskes 2. Nah, ini yang kemudian menciptakan tekanan psikologis yang berat. Baik, Maka, ini kan kalau kita lihat Pak Bambang, banyak sekali layanan yang diberikan kepada masyarakat begitu ya dari Dompet Duafa sendiri, menginisiasi gerakan-gerakan ataupun program-program lainnya, layanan lainnya bagi tadi ya kebutuhan masyarakat yang mulai dari isoman, kebutuhan pangan, kemudian juga hingga rumah sakit atau layanan kesehatannya. Nah, kalau untuk dalam kolaborasi ini siapa saja yang dirangkul dan bagaimana akhirnya Dompet Duafa ini mengundang para dermawan itu untuk ikut bergabung berpartisipasi juga dalam penanganan pandemi ini, Pak? Apakah memang membuka donasi atau seperti apa? Iya, kita juga menyadari bahwa sumber daya yang dimiliki kita ini juga tidak terlalu besar, maka kita perlu menggabungkan sumber daya yang ada dengan mengundang beberapa entitas lainnya. Beberapa yang sudah bergabung adalah lembaga-lembaga sosial kemanusiaan, juga lembaga-lembaga filantropi Islam, dalam hal ini lembaga zakat yang setipe dengan Dompet Duafa. Kemudian pemerintah tentu saja, kemudian organisasi-organisasi masyarakat yang sebenarnya secara natural itu sudah memiliki aset ambulans ya, lalu kemudian dilingkan dengan Dompet Duafa sehingga bisa menjadi satu bentuk layanan respon yang bersifat cepat dengan fasilitas support ambulans yang cukup banyak. Hari ini Dompet Duafa berputar 35 unit ambulans untuk menangani Jabodetabek dan beberapa wilayah di seputaran Jawa. Nah, selain itu kita juga mengajak partisipasi masyarakat dengan membuat crisis center. Jadi crisis center Dompet Duafa sebenarnya bukan cuma memberikan layanan bagi penerima manfaat yang membutuhkan dengan respon cepat, tapi juga memberikan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih jauh. Kemudian juga membuka ruang bagi partisipasi dan kolaborasi lembaga-lembaga lain. Nah, di ruang sinilah kemudian kita memberikan juga informasi penyadartahuan dalam bentuk situation report yang kita produksi setiap hari kepada publik. Nah, ruang-ruang informasi ini yang kita harapkan menjadi pengetahuan yang kemudian bisa mengajak publik untuk ikut terlibat dalam bentuk berdonasi dan berpartisipasi. Nah, jadi hari ini alhamdulillah proses partisipasi masyarakat terus mengalir, Mbak. Dan beberapa pihak juga sudah mulai menggabungkan dirinya dengan Dompet Duafa.
Demikian, Baik, Mbak. itu dia ya. Akhirnya semakin memperluas jaringan untuk saling menangani pandemi ini. Pak Bambang, Betul. sejauh ini sudah di mana saja cakupan wilayah yang juga ini bisa diakses oleh dompet duafa? Kemudian adakah prioritas wilayah yang saat ini sedang memang genting untuk ditangani dan memang berfokus ke sana? Seperti itu. Ya, praktis sebenarnya respon kita ini adalah DKI dan algoritmanya wilayah Jabodetabek. Seputar wilayah ini masih bisa kita handle. Kalau layanan jenazah bahkan bisa kita fasilitasi untuk ikut mengantarkan jenazah ke luar kota ya, karena ada beberapa kasus proses penanganannya ini adalah wafat di isolasi mandiri, berarti berbasis rumah. Nah, dompet duafa melayani pemulasaran, kemudian mengantarkan jenazahnya ke tempat pemakaman. Biasanya beberapa kasus ada pemakaman yang dilakukan di lokal pasien COVID, ada juga pemakaman yang hari ini cukup longgar dilakukan di tempat yang non pemakaman COVID. Itu masih dimungkinkan dan dia ada di daerah lain. Itu masih bisa kita layani. Hari ini kita berfokus di 5 titik untuk akses bagi masyarakat yang membutuhkan layanan logistik. Ada di LKC Jakarta Timur, kemudian di zona Madinah di Kampung Parung ya, Kemang, Bogor. Kemudian ada di Meruyung City, ini di Limo, Depok, dan kemudian di Ciputat, ini wilayah Tangerang Selatan, dan terakhir di kantor pusat dompet duafa di Warung Jati Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, 5 ini adalah 5 titik hub bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dan sekaligus juga mengakses bantuan. Bisa lewat sini atau langsung ke call center yang sudah kita siapkan dan aktif 24 jam. Oke, kalau boleh disebutkan terakhir Pak, untuk mengakses kemudian layanan-layanan dari dompet duafa bisa telepon kemana, kemudian datang ke titik tadi hub-hubnya juga memang sudah jelas. Kemana saja atau bisa mengakses mungkin ada media sosial juga yang dibangun oleh dompet duafa? Ya, hari ini bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk ditangani atau mendapatkan bantuan dari dompet duafa bisa langsung ke Crisis Center Cegah Tangkal Corona. Cekal Corona 0811 1617 101. Ini untuk WhatsApp ya. Saya ulang 0811 1617 101 untuk WhatsApp. Kemudian yang ingin mengakses nomor lainnya masih ada 0811 15 44488. Saran saya supaya memudahkan proses koordinasi bagi masyarakat yang membutuhkan akses untuk bantuan dompet duafa bisa masuk lewat kanal ini saja. Insya Allah ini sudah kita buka menjadi 4 lain dan aktif 24 jam. Jadi sangat cepat untuk bisa mendapatkan respon dari kami. Nanti kalau sudah masuk ke hotline ini, insya Allah akan lebih mudah bagi kita untuk placement karena sebenarnya wilayah-wilayah yang kita jadikan sebagai hub itu adalah wilayah respon. Baik. Nah, nanti dari call center bisa langsung ke masing-masing wilayah hub, Mbak, tergantung di mana lokasi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Baik, itu dia ya, masyarakat yang sedang mengalami kegawat daruratan ini bisa langsung saja menghubungi beberapa akses tadi dari dompet duafa sendiri. Terima kasih Pak Bambang sudah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Sehat selalu dan selamat beraktivitas. Sama-sama Mbak Lucia, semoga sehat selalu ya. Amin. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menyajikan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.